Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semua di seluruh Nusantara. Izinkan saya Komariah Yuniarti, CGP Angkatan 10 kelas 261 Kabupaten Pemalang. Saya dari SMP Negeri 6 Pemalang. Izinkan untuk menyampaikan aksi nyata yang telah saya lakukan. Aksi nyata yang saya lakukan sesuai dengan rancangan aksi nyata saya sebagai berikut. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan orang-orang hebat yang telah menuntun saya. Yang pertama, Bapak Tono sebagai fasilitator saya. Kemudian Ibu Eva Inaningsi sebagai pengajar praktik saya. Adapun yang melatar belakangi aksi nyata yang saya lakukan adalah melihat situasi dan kondisi yang ada di sekolah, di mana murid masih banyak yang belum mematuhi peraturan sekolah, misalnya sering terlambat, memakai seragam namun tidak lengkap, dan sebagainya. Kurangnya pemahaman budaya positif warga sekolah, terutama guru, dalam hal penanganan masalah murid. Di sini pentingnya ada pemahaman budaya positif melalui konsep inti budaya positif di sekolah. Di antaranya, disiplin positif, motivasi perilaku, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, kemudian penerapan segitiga restitusi. Dengan pemahaman konsep ini, diharapkan budaya positif di sekolah dapat terbentuk. Tujuan aksi nyata yang saya lakukan, yang pertama, menumbuhkan kesadaran murid tentang motivasi intrinsik untuk mematuhi peraturan. Yang kedua, menguatkan karakter murid melalui budaya positif. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi guru tentang pemahaman dan pengetahuan budaya positif. Tolak ukur aksi nyata saya adalah yang pertama, murid menyadari kesalahan, berusaha memperbaiki dengan tidak mengulangi kembali. Yang kedua, pelaksanaan diseminasi pemahaman konsep budaya positif dan berbagi praktik baik keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, tersusun keyakinan kelas hasil kontribusi kesepakatan guru dan murid. Yang berikutnya, menjalankan keyakinan kelas dengan konsisten baik murid maupun guru. Dan yang terakhir, terlaksana praktik segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah murid. Lini masa yang saya lakukan di aksi nyata ini adalah yang pertama, saya koordinasi dengan kepala sekolah dengan maksud agar beliau bisa memfasilitasi kegiatan ini. Kemudian yang berikutnya saya koordinasi dengan CGP lain, membahas konsep dan teknis yang akan dilakukan. Yang ketiga, koordinasi dengan wakakurikulum untuk konfirmasi jadwal. Yang keempat, mengundang rekan sejawat sebagai peserta diseminasi. Kemudian yang berikutnya melaksanakan diseminasi pemahaman konsep budaya positif dan praktik segitiga restitusi. Yang berikutnya menyusun dan menjalankan keyakinan kelas. Adapun dukungan yang saya perlukan, yang pertama, dukungan kepala sekolah yang memfasilitasi kegiatan. Yang berikutnya adalah dukungan dari rekan CGP, kemudian dari rekan sejawat, baik guru maupun wali kelas, sebagai peserta sekaligus penyemangat saya. Kemudian guru BK atas masukan ilmu menangani murid. Kemudian
dukungan sarana dan prasarana, ruangan, LCD, ataupun kertas tempel. Demikian tadi rancangan aksi nyata yang akan saya lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah kita melakukan diseminasi pemahaman konsep budaya positif. Kita lihat bersama dokumentasi dari diseminasi pemahaman konsep budaya positif yang saya lakukan di SMP Negeri 6 Pemalang. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 6 Pemalang, Ibu Purwaningsih SPD MPD, yang kami hormati calon guru penggerak Angkatan 10 SMP Negeri 6 Pemalang, Ibu Purwaningsih SPD MPD, Ibu Lin Faturahmah MPD, Ibu Komariah Yuniarti SSI MPD. Yang kami hormati pula Bapak dan Ibu guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 6 Pemalang. Puji syukur alhamdulillah senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi disiplin positif SMP Negeri 6 Pemalang. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa. Baiklah, marilah untuk menyingkat waktu kegiatan siang hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Terima kasih. Semoga dengan membaca bismillah tadi acara ini akan
insya Allah kegiatan hari ini akan berefek mempengaruhi pola kerja kita, terutama di dalam kelas. Insya Allah akan membuat SMP senang malah menjadi lebih baik. Baik kepada ibu semuanya, untuk acara nanti diseminasi budaya positif. Nah, ini bukan disiplin positif, ini budaya positif. Budaya positif itu nanti ada di dalamnya, itu ada disiplin positif. Budaya positif kenapa kita perlu terapkan di SMP 6 dan benar-benar ingin saya terapkan, bukan hanya sekedar mengejar apa itu tidak, tapi saya ingin kita ayo bareng-bareng belajar memperbaiki. Mumpung ini kan tepat banget nih, mau ada perubahan tahun ajaran, kita akan menuju tahun ajaran baru. Semoga dengan paradigma yang baru, dengan pola kerja kita yang baru, dan otomatis metode pembelajaran kita juga baru. Dan ini semua harus didasari dengan adanya budaya yang positif. Dan insya Allah sudah ada sebagian yang kita laksanakan, tapi perlu kita refresh kembali. Ya Bapak Ibu itu teringat kembali, oh yang ini ya namanya ini, sebenarnya Bapak Ibu semua sudah melakukan semua. Dengan kita perbarui lagi, kita mengingat kembali Pak, mengingat kembali kompetensi-kompetensi apa yang ada di budaya positif di dalam lingkungan kerja kita, baik itu di lingkungan ruang guru ini di sekolah maupun terutama untuk pembelajaran di kelas. Karena itu kita punya tugas tanggung jawab yang sangat besar. Ada siswa-siswi yang dititipkan ke kita, bukan hanya kita mentransfer ilmu, bukan, itu masih konsep lama. Ini ada konsep yang baru dan terbarukan lagi. Insya Allah kalau masih penting ajar materi tersampaikan, insya Allah akan terkikis dengan sendirinya. Karena dengan mendalami ini kita, ya Allah ternyata saat ini kita seperti ini ya. Jadi nanti siswa itu sudah bukan tempat untuk disalahkan itu, sudah tidak ada tempat itu lah, bocah beler itu sudah terbagi menjadi 3 kelas. Kenapa saya ini agendakan ke dalam sekolah? Karena saya ingin CGP juga mempengaruhi teman yang lain, bukan mempengaruhi, baiknya menularkan, mengimbaskan ke Bapak Ibu semua dengan harapan kita merubah model pembelajaran kita merubah konsep kerja kita, dan kita merubah pola pikir kita terhadap guru penggerak. Guru penggerak itu bukan hanya untuk kepala sekolah, bukan. Guru penggerak itu malah fokusnya itu bagaimana menggerakkan teman-temannya, bagaimana menghidupkan sekolahnya supaya ada perubahan, supaya ada pergerakan ke arah yang lebih baik. Jadi di tempat ini juga saya sarankan monggo Bapak Ibu yang belum mengikuti silakan mengikuti. Saya ini meneruskan yang di Purwokerto Bapak Ibu. Sebenarnya di Purwokerto sudah, cuman karena proses mutasi turun yang akhirnya dari Purwokerto itu harus melepas karena akan mengaruhi jumlah guru penggerak di sana kalau saya terus di sana. Jadi saya dilepas, alhamdulillah masuk ke Malang baru 2 bulan suruh kepala sekolahnya suruh daftar, saya daftar nyoba sekali langsung. Dulu di Purwokerto juga sekali daftar langsung. Monggo Bapak Ibu, tidak ada hal yang mustahil, semua orang itu bisa. Karena saya yakin bahwa guru-guru SMP Negeri 6 Pemalang ini pilihan semuanya, orang-orang terbaik dari guru-guru di Pemalang, di Kabupaten Malang. Monggo ini untuk menyemangati Bapak Ibu semua yang belum ikut, silakan, masih banyak peluang. Bahkan sekarang ada beberapa, bukan hanya guru penggerak saja, masih ada metode-metode lain, silakan ikut. Ini akan mempengaruhi karir Bapak Ibu. Tapi terutama fokusnya jangan aku belajar ini, tidak harus. Seperti itu nih Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk atensi, untuk keikutsertaannya Bapak Ibu semua di acara hari ini. Untuk nanti pemateri ada 3 nih Bapak Ibu. Ruang 1 ada dengan kami, ruang 2 dengan Bu Lin, ruang 3 dengan Bu Yuni. Dan ini semua CGP Bapak Ibu. Tapi memang saya hanya
di semua materi apapun yang memang kira-kira hal baru dan memang SMP 6 perlu akan kami sebarkan ke Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu tidak bosan ya. Dan ini kita konsepnya belajar bersama, bukan saya menggurui, bukan, karena di sini banyak orang pandai. Jadi saya tidak menggurui, tapi ingin menularkan. Kita belajar bareng-bareng apa yang saya peroleh di kelas dunia maya itu saya terapkan di dunia nyata, yaitu di SMP Negeri 6. Terima kasih, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada setelah acara ini ada Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 6 Pemalang yang mengikuti atau menjadi calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Pemalang. Memasuki acara selanjutnya yaitu lain-lain seperti yang tadi diberitahukan oleh Ibu Nining. Nanti Bapak Ibu monggo bisa memasuki ruang 1, ruang 2, dan ruang 3 seperti yang sudah tercantum di dalam grup penting SMP Negeri 6 Pemalang. Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara diseminasi disiplin positif SMP Negeri 6 Pemalang, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Akhir kata, akhirnya kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini masih banyak kekurangan. Di akhir kata, marilah kita tutup kegiatan siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Terima kasih, teman-teman. Bapak Ibu, kami persilakan untuk menuju ke ruang 2 dan ruang 3 yang berada di kelas 8A dan kelas 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Pemalang. Yang saya hormati pula rekan-rekan guru SMP Negeri 6 Pemalang. Saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya karena Bapak Ibu semuanya, bapaknya belum ada ya, mau meluangkan waktunya untuk kegiatan siang ini, yaitu kegiatan diseminasi pemahaman konsep budaya positif. Ini ada pada modul 1.4 yang akan saya sampaikan sendiri. Komariah Yuniarti, CGP Angkatan 10 kelas 261 Kabupaten Pemalang. Saya dari SMP Negeri 6 Pemalang. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan orang-orang hebat yang telah menuntun saya, yaitu Bapak Tono sebagai fasilitatornya, kemudian juga Ibu Eva Inaningsih, pengajar praktik. Ya, tentang saya, walaupun sudah kenal, ya. Tapi di sini saya ingin sedikit saja bahwa saya adalah seorang guru di SMP Negeri 6 Pemalang. Saya punya sisi positif, yaitu tipe pembelajar. Saya punya moto learning by doing. Jadi apa yang saya lakukan atau apa yang saya ikuti pasti akan saya usahakan untuk aplikasikan. Ketika saya mengikuti CGP, saya juga mengaplikasikannya meskipun mungkin hanya baru pada murid. Untuk kali ini ada kesempatan berbagi. Ya, kita di sini tidak saling menggurui, tapi sharing, berbagi pengalaman kepada ibu semuanya. Dan support system saya yang paling hebat adalah keluarga saya.
suami dan ketiga anak saya. Ya, sebelum acara dimulai, Bapak Ibu semuanya, kita refreshing dulu. Ya, kita lakukan ice breaking biar tidak tidak spanel. Kayak spanel yang di depan. Ya, jadi ini kita ice breaking. Saya terima kasih sekali menemukan video ini itu di grup SMP Negeri 6 Pemalang. Ya, yang bersilaturahmi. Akhirnya terinspirasi dari itu, saya comot aja jadi ice breaking. Tapi saya tidak menggunakan alat. Itu kan yang dipencet ini ya. Tapi nanti ibu bisa mencoba semuanya pakai tangan. Ya, tangan yang kanan pencet, tangan yang kiri nanti duduk gitu. Berdiri terus duduk ya, lihat posisinya. Nah, kita coba bersama-sama mengikuti irama yang ada di video ini. Video kalau ditaruh di sini ternyata suaranya tidak. Kita mulai. Ya, jantungnya baik-baik kan? Iya. Jadi benar-benar feeling spot jantung. Ya, silakan diri ibu berdiri, ikutin gerakan yang ada. Pencetnya pakai ini ya. Terus, ya, jadi kita melatih tangan kita, melemaskan tangan, fokus ya pada gerakannya. Nah, ada duduknya. Ulangi ya. Duduk. Oke, nanti biarkan video ya. Silakan. Nah, suaranya ada. Kita pakai gerakan tadi ya. Oke, fokus tenang. Iya, fokus semuanya. Ya, nah, kita refreshing dulu. Oh iya, ayo. selesai. Nah, tapi tadi dari video ini itu intinya bahwa walaupun tadi kan sudah tua ya, nah, tapi tetap semangat dan ternyata melatih gerakan ya. Jadi mengingat, sama halnya hari ini saya mengajak ibu semuanya di sini, mari kita merefresh, kita mengingat kembali apa yang sudah pernah dilakukan dan ini menjadi bagian dari budaya positif yang hari ini akan saya sampaikan. Ya, untuk budaya positif itu yang disampaikan adalah konsep inti budaya positif. Ya, ada 8 yang nanti kita pelajari. Yang pertama adalah perubahan paradigma, stimulus dari stimulus respon menuju ke teori kontrol. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai kebajikan. Yang keempat, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi.
bukan hal yang asing bagi ibu semuanya karena ini semuanya sudah pernah sebenarnya. Kemudian keyakinan kelas, mungkin ini yang baru tapi sebenarnya sudah juga. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Nah ini harapan saya di 5 posisi kontrol ini yang nanti kita bareng-bareng merubah. Ya nanti dampaknya ada pada siswa. Kemudian ada segitiga restitusi. Yang berikutnya, ini tadi konsep inti yang kita pelajari ya. Kita bahas satu persatu. Nah, apa sih budaya positif itu dan mengapa budaya positif? Coba semuanya ibu di sini barangkali ada yang tahu apa itu budaya positif. Ayo. Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Benar sekali. Ada lagi nggak yang lainnya mungkin punya pendapat yang berbeda? Apa sih budaya positif? Kemudian mengapa harus budaya positif? Barangkali ada yang mau menambahi tadi kebiasaan yang baik. Ada ibu? Ya. Budaya positif tadi yang disampaikan bahwa itu adalah kebiasaan yang baik itu tepat sekali, ya. Maka di sini kita akan membahas apa dan bagaimana budaya positif itu tercipta. Ya, saya mengambil dari filosofinya Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru itu adalah diibaratkannya justru sebagai petani. Coba ibu-ibu pernah melihat seorang petani? Nah, apa sih yang dikerjakan petani itu? Menanam padi, terus apa lagi? Makon, ya. Lobangi biji biasa. Iya. Nah, mereka melakukan aktivitas itu semua. Harapannya apa sih? Harapannya apa? Biar panennya hasilnya bagus. Biar hasilnya bagus, ya kan? Nah, ternyata seorang guru itu adalah petani. Dan harapan petani itu apa? Hasilnya bagus, ya itu tadi muridnya itu yang berkualitas. Itu. Jadi kenapa guru itu seorang petani tadi apa saja sih yang dilakukan petani? Menyiapkan tanahnya, membaca, mencampur dan seterusnya sampai pokoknya panennya bagus, itu kan? Nah di sini saya mengambil filosofinya Ki Hajar Dewantara bahwa guru diibaratkan sebagai petani dan sekolah itu berarti sawahnya, lahannya itu sekolah. Berarti tugasnya kita petani yang mengolah sekolahan itu. Jadi murid mau seperti apapun ya tugasnya kita. Nah kita itu tugasnya apa? Kalau sebagai petani tadi menyiapkan semuanya. Oleh Ki Hajar itu dikatakan bahwa guru itu menuntun, bukan menuntut ya ibu. Seringkali kita salah. Kita seringnya menuntut anak harus ini, padahal tidak. Kita hanya menuntun. Ya, tugasnya tuh kita nuntun tadi. Sawahnya tadi mulai dari bajak dan seterusnya. Itu kita berarti murid tadi kita tuntun, kita bimbing biar tadi menjadi baik. Baik dalam arti apa? Kalau kita bahas budaya positif di sini berarti karakternya. Ya, jadi kita terus pupuk, kita terus apa itu semua dalam rangka membimbing murid menuju cita-citanya. Apa sih cita-citanya murid? Selamat, kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu selamat, bahagia dunia akhirat. Bahagia itu kita mendefinisikannya tahu ya, bahwa punya murid itu berarti dia itu di dunianya berhasil juga di yang lainnya. Karena memang murid punya kodrat alam, ya, yang kita nggak bisa utak-utik murid itu, karena kita tugasnya tadi hanya membimbing. Kita petani itu tadi memelihara, ya.
nggak bisa, kita nuntun bukan menuntut. Nah, kemudian kalau kita ibaratkan tadi bahwa kita mengambil filosofi guru sebagai petani dan sekolah itu adalah tempatnya bercocok tanam, maka di sini tugas kita seorang guru, di mana guru itu perlu mengusahakan lingkungan yang nyaman untuk muridnya. Nah, jadi bukan muridnya tapi kitanya, ya, kitanya yang menciptakan lingkungan itu. Nah, kita yang mengajak semua warga sekolah itu untuk saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tadi yang diucapkan oleh Bu Latifah, kebiasaan-kebiasaan yang baik akhirnya muncul dari lingkungan yang nyaman dulu, lingkungan yang terkondisikan positif. Akhirnya muncul kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan tadi tumbuh akan menjadi sebuah karakter. Nah, jadi kebiasaan tumbuh menjadi rutinitas. Dari rutinitas ini akhirnya terbentuk karakter. Dari karakter inilah yang kemudian kita menamakannya sebagai suatu budaya. Nah, kalau itu terjadi di sekolah kita, maka kita akan mengatakan itu adalah budaya SMP Negeri 6 Pemalang. Nah, jadi kita dulu di sini yang harus bisa menciptakan lingkungan yang nyaman. Kita lanjutkan. Ini peran guru menciptakan budaya positif. Bagaimana sih seorang guru bisa menciptakan lingkungan yang positif? Tentunya dengan keteladanan. Kita mengambil masih filosofinya Kejar Dewantara, ya, bahwa guru itu ing ngarsa sungkelodo, ing madya manut karsa tuturi handayani. Iya, dimanapun kita itu tetap, ya kan, kita menjadi contohnya dulu. Nah, jadi murid akan seperti apa dan bagaimana, gurunya dulu memberikan contoh. Ya, jadi gurunya yang menuntun, gurunya yang memberikan contoh, ya. Karena untuk menerapkan suatu kebiasaan, suatu rutinitas yang baik itu tidak bisa sehari dua hari, ya kan? Nah, itu dibutuhkan pemahaman, ya. Kita memahami dulu konsep dari budaya positif itu, kemudian diterapkan. Nah, sehingga akan tercipta karakter yang sesuai dengan visi dan tujuan sekolah. Ya, nah di sini ibu-ibu semua di sini, ya, hari ini kita ajak untuk memahami apa konsep inti dari budaya positif. Nah, seperti yang tadi sudah ditayangkan di slide yang awal, ya, kita belajar dulu tentang perubahan paradigma. Ya, jadi belajar tentang perubahan cara berpikir. Nah, di sini saya ada pertanyaan pemantiknya. Coba andai kata ibu-ibu semua yang di sini, ya, memiliki sesuatu yang berharga. Katakan sesuatu yang berharga itu bisa keluarga, bisa karir, bisa cinta, bisa apapun itu yang berharga menurut ibu semuanya. Nah, ketika memiliki itu semua, apa yang ibu lakukan? Apa yang ibu lakukan terhadap yang dimiliki tadi? Bagaimana agar tetap menjadi milik ibu? Dijaga, dipertahankan. Andai kata ada orang yang mengusik, ya, misalnya ibu tadi punya keluarga, terus ada yang mengganggu, atau misalnya punya karir, atau punya cinta, punya apa lagi, terus ada yang mengusiknya, akan bagaimana? Melawan apa? Memperjuangkan. Menyerah apa tidak? Iya, mempertahankan. Pertanyaan saya, kenapa ibu mempertahankan itu? Siapa yang mengontrol diri ibu sendiri? Diri sendiri, iya, benar sekali, Bu. Jadi
kita coba misalnya ya, ibu genggam tangan ibu kuat, katakan ini adalah sesuatu hal yang ibu pertahankan. Ada orang mencoba membuka tangan ibu, apa yang akan dilakukan? Iya, akan tetap gak akan mau melepas, ya kan? Nah itu tadi, siapa yang menggenggam ini, siapa yang mengontrol untuk menggenggam siapa? Diri kita, bukan orang lain. Jadi kalau orang lain tadi yang mencoba membuka dan lain sebagainya, itu hanya apa berarti? Orang luar ya kan, itu hanya eksternal. Tapi yang paling utama adalah internalnya kita. Nah di sini ada perubahan paradigma berpikir mulai dari stimulus respon menuju ke teori kontrol. Di stimulus respon kita menganggap bahwa semua orang punya kebutuhan yang sama. Semua orang punya kebutuhan yang sama, ya. Jadi nggak ada yang beda, semuanya sama. Tetapi pada teori kontrol, pada realitasnya kebutuhan orang itu apa? Berbeda-beda, ya. Kemudian pada stimulus respon itu dulu kita melihat bahwa semua orang melihat hal yang sama, ya. Semuanya itu perspektifnya sama gitu ya. Tapi kalau di teori kontrol, setiap orang punya gambaran yang berbeda-beda. Kita melihat satu titik, orang lain akan melihat yang berbeda, nggak bisa sama. Itu pada teori kontrol. Kemudian kalau dulu stimulus respon, karena kita merespon sesuatu itu apa? Misalnya kita itu berusaha untuk mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita, iya nggak? Pokoknya bicaranya orang tadi itu punya pandangan yang sama. Di teori kontrol tidak. Kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi lebih ada toleransinya, ya, bahwa tidak tadi dengan kebutuhan yang berbeda. Ya. Kemudian di stimulus respon kita merespon sesuatu hal, misalnya perilaku buruk itu dicapnya sebagai suatu kesalahan. Suatu kesalahan. Tapi pada teori kontrol tidak. Bahwa seseorang berperilaku itu karena punya tujuan, punya maksud tertentu. Tadi jenengan kenapa kok mempertahankan? Ada sesuatu yang dituju. Melihat murid terlambat. Kalau dulu kita langsung mengecap murid ini perilakunya kurang baik. Tapi kalau sekarang teori kontrol, kita nggak boleh mengecap seperti itu. Bahwa murid kenapa terlambat, ada maksud tertentunya di balik itu, ya. Jadi ada perilaku itu punya tujuan. Barangkali ada kebutuhannya yang belum terpenuhi, ya. Jadi mereka melakukannya dalam bentuk reaksinya adalah perilaku. Nah yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol dan sebaliknya. Ya, kita bisa mengontrol orang lain. Tapi pada teori kontrol kita nggak bisa tadi ya, bahwa yang bisa mengontrol siapa? Diri kita sendiri. Ya. Kemudian kalau yang teori respon dikatakan bahwa kalau kita bujuk nggak bisa, kita paksa. Ya nggak. Seringkali orang dewasa melakukan pemaksaan. Benar apa benar ya? Ya, kita sering melakukan pemaksaan ya, dibujuk-bujuk nggak paksa gitu ya. Gitu. Ya caranya pokoknya harus iya itu. Saya juga tahunya seperti itu, tapi ketika sudah belajar saya paham. Oh ternyata pemahaman saya salah. Mungkin kalau nggak bisa bukan boleh maksa. Kalau dibujuk nggak bisa, kita nggak bisa memaksakan. Di sini kita menciptakan pilihan baru. Jadi bagaimana caranya mengajak orang tersebut yang dibujuk tidak mau, tapi biar orang tersebut yang membuat pilihan. Itu pada teori kontrol. Jadi nggak paksaan, sekarang nggak zamannya lagi gitu. Ya, jadi pada stimulus respon itu kita berpikir pokoknya aku sih menang atau aku sih kalah gitu ya. Menang kalah. Tapi pada teori kontrol kita berusaha win-win solution, menang semua. Gitu. Jadi bagaimana caranya misalnya kita terapkan pada murid melakukan suatu kesalahan tidak memberatkan muridnya, tapi menguntungkan murid dan juga menguntungkan buat guru juga. Artinya bukan berarti kita membiarkan, tidak, tapi
tapi kita berusaha mengajar, memperbaiki, tapi dengan tadi berpikirnya adalah biar sama-sama enak, sama-sama tenang, nggak ada yang merasa menang atau merasa kalah. Kalau yang respon kan jelas sekali, mungkin orang luwes, aku yang menang atau kamu yang kalah. Ya, jadi ini kita mulai berubah pada perubahan paradigma ini. Kemudian yang berikutnya, nah, disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Kata disiplin barangkali buat ibu semuanya bukan hal yang baru ya. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin itu apa ibu? Ya, ada yang tahu? Disiplin itu apa? Kita kan sering mendisiplinkan anak. Nah, disiplin itu apa? Aturan. Mematuhi aturan. Iya benar, mematuhi aturan. Jadi kalau disiplin menurut Dian Goshen itu dari kata disiplina, belajar. Artinya belajar apa sih? Belajar memahami atau mengikuti ajaran sehingga terbentuk motivasi internal. Artinya belajar ya agar murid tadi atau yang diajarkan itu apa? Munculnya adalah dalam bentuk kesadaran dari diri, bukan karena sesuatu hal. Kemudian tadi dikatakan makna disiplin itu kesadaran, kepatuhan, ya, itu patuh terhadap aturan, ya, ketentuan yang berlaku. Nah, kalau Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Jadi orang yang disiplin itu adalah orang yang merdeka. Maksudnya merdeka gimana? Lahir dan batinnya itu merdeka, tidak terpengaruh ya oleh orang lain, bisa membuat keputusan sendiri. Itu namanya merdeka. Jadi nggak ada mau bagaimanapun dia bisa memposisikan dirinya tadi membuat suatu keputusan sendiri. Ya, merdeka secara lahir dan batin. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara di sini adalah salah satu bentuk kontrol diri. Ya, mengontrol diri untuk mencapai tujuan mulia. Tujuan mulianya apa? Kalau Ki Hajar Dewantara selalu mengatakan tujuannya itu ya tadi bahagia, kebahagiaan. Ya. Jadi pada disiplin ini ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya ini berdasarkan pada nilai kebajikan, nilai yang kita percaya ya. Tapi ini akan muncul jika dari dalam diri orang tersebut. Ya, jadi disiplin itu menumbuhkan kebiasaan, rutinitas yang akhirnya bisa membentuk suatu karakter. Nah, dari disiplin ini gak akan bisa dari orang lain, tapi munculnya dari diri sendiri. Orang lain itu hanya stimulus, perangsangnya saja. Ya, jadi semua sumbernya ya diri kita sendiri. Maka mungkin kalau ibu sering menasehati muridnya sampai beberapa kali tapi tidak berhasil gitu ya. Kenapa? Karena murid itu belum muncul motivasi dari dalam. Nah, tugas kita itu untuk menumbuhkan motivasi intrinsiknya itu. Ya, sehingga kalau dari motivasi intrinsiknya itu keluar, ya, maka disiplin itu akan dengan mudah diterapkan oleh murid tersebut. Tapi selama belum sadar, ya tadi tidak muncul kesadaran dari murid itu, kita akan kesulitan, kita akan terus itu. Ya, nah, disiplin itu suatu proses. Nggak bisa disiplin itu kita ngomong hari ini harus begini, besok patuh, tidak. Butuh waktu yang lama. Makanya dalam bentuk apa disiplin itu? Biasanya dalam bentuk tadi kebiasaan yang kemudian menjadi suatu kegiatan, rutinitas. Nah, akhirnya kalau muncul ya motivasi intrinsiknya dari diri murid tersebut, maka akan terbentuklah suatu karakter. Tetapi itu enggak bisa dengan mudah ya, karena proses itu butuh pendekatan yang pas. Ya, kita sebagai guru harus bisa mendekati murid dengan
cocok ya, yang tepat, kemudian juga harus menjadi role model ya, panutan dulu bagi muridnya. Nggak bisa kita tadi ya, bahwa kita itu menuntun bukan menuntun. Nah, apa sih nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah sesuatu yang kita yakini. Nilai-nilai baik itu apa saja? Ada banyak. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Ini yang saat ini kan sering kita gaungkan ya, dan itu kayaknya menjadi tujuan ya. Hampir di semua sekolah itu munculnya pasti karakter profil pelajar Pancasila. Apa saja ya Bu? Profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Beriman. Yo. Beriman apa aja? Ada mandiri, ada gotong royong, apalagi ya? Mandiri, gotong royong, terus apa lagi? Kreatif, terus apa lagi? Ya. Hah? Bernalar kritis. Iya, bernalar kritis, kreatif, mandiri, gotong royong. Terus gotong royong masuk di kerjasama ya. Terus apa lagi? Beriman dan iya, itu yang harus ya. Itu nomor 1 untuk membentuk karakter. Nah, kemudian ada keterampilan hidup. Nilai-nilai kebajikan di keterampilan hidup. Misalnya apa sih ya? Dapat dipercaya, menjadi pendengar aktif, ya, tidak merendahkan orang lain, lurus hati, berarti niat, ya, niat yang baik. Kemudian ada nilai kebajikan sebagai petunjuk hidup. Misalnya apa? Bekerja sama, berorganisasi, ya, kehormatan, ya. Kemudian sikap murid. Nah, ini yang perlu kita benahi bersama ya. Ada rasa hormat. Ya, murid itu harus punya rasa hormat, integritas. Kemudian ada mandiri, intawa, kreativitas, menghargai, percaya diri dan komitmen. Kalau nilai kebajikan itu banyak sekali, ya. Hampir semua kita di dalam kehidupan itu selalu menggunakan nilai-nilai kebajikan. Nah, tetapi sorotannya kalau dalam sekolah-sekolah itu kita tadi ya, yang profil pelajar Pancasila itu hampir semua di visi misi sekolah itu ada, karena memang terbentuknya karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kita belajar yang berikutnya, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Bagaimana manusia itu berperilaku? Kita kalau berperilaku itu apa sih motivasinya? Coba, ketika kita melakukan sesuatu, terkadang kita punya motivasi tertentu, ya kan? Nah, ternyata manusia itu kalau menurut Diana Kusen punya motivasi ketika berperilaku adalah yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita sering ya berusaha agar biar tidak dapat hukuman lah. Ya, jadi kita melakukan sesuatu hal itu. Kemudian yang kedua, mendapatkan penghargaan, mendapatkan imbalan. Terkadang kita melakukan sesuatu karena ada motivasi ini. Ini hampir semuanya ya. Kita nggak bisa, memang manusia seperti itu. 1, 2, kemudian yang ketiga, ya, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Dari 1, 2, 3, mana yang itu? Pernah? Iya. Perilaku itu lebih didorong oleh yang nomor berapa? Iya. 1, 2, 3 itu
semua. Iya. Berarti semuanya pernah 1, 2, 3. Yang paling baik yang mana? Baik semua sih. Baik semua. Iya. Saya Kenapa? Karena motivasi itu terbagi menjadi 2. Motivasi internal, motivasi eksternal. Internal atau intrinsik sama ya, eksternal ya sama. Nah, internal itu berarti dari dalam, dari orang tersebut, tidak ada pengaruh dari luar. Nah, ini yang dari dalam itu kalau nomor 1, 2, 3 maksudnya mana? Tuh. Maksudnya yang mana? Nomor 1, 2, 3. Maka motivasi internal itu maksudnya nomor berapa? 3. Benar, yang 3. Jadi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Misalnya, ibu melakukan suatu kegiatan, ya. Tapi ibu ketika melakukan kegiatan itu karena apa? Karena niatnya memang ingin belajar, misalnya. Ya, seperti saya misalnya mengikuti CGB karena memang ingin mengetahui, ingin belajar. Itu motivasinya berarti dari diri saya sendiri. Berbeda cerita ketika ya mungkin mengikuti ini karena ingin menjadi apa tadi misalnya diiming-imingi hadiah, atau misalnya karena kita melakukan sesuatu karena motivasinya tadi ya misalnya diiming-imingi hadiah ataupun ada orang lain menyuruh ya. Nah itu berarti oh iya katanya dia iming-imingi sertifikat ya Bu. Iya. Ya golongan. Ya itu motivasi eksternal ya. Jadi nomor 1 dan 2 itu masuk motivasi eksternal dari luar, bukan dari kita, tapi dari luar. Nah ini kalau dari luar itu tidak menumbuhkan disiplin positif. Kenapa? Sesaat toh. Kita mau mengikuti itu, tapi karena ada itu habis dapat itu ya wes gitu. Ya. Tapi kalau yang nomor 1 dari dalam itu akan menumbuhkan disiplin positif. Agak lama, akan lama. Kenapa? Karena itu dirinya sendiri. Aku yang pengen, aku yang melakukan gitu loh. Dan nanti aku yang mengibaskan. Seperti itu berarti nggak ada dari yang lainnya. Nah, harapannya nanti seperti ini kita Bu, ya. Kita itu ketika melakukan sesuatu munculnya dari internal. Tapi nggak bisa semua orang langsung internal ya Bu. Saya aja kan awal-awal mesti dulu waktu daftar ya sama Bu Sulis ya, sama Bu Mukti ya. Kenapa? Karena sertifikasi. Kalau nggak ikut, ya kan? Nggak itu kan, ya maksudnya itu dulu kan ya. Jadi dari eksternal. Tapi nanti akan muncul ini ya motivasi internal. Nah, tadi motivasi ya. Jadi kenapa orang berperilaku itu karena ada suatu dorongan, ya, ada motivasinya. Nah sekarang kita belajar hukuman sama konsekuensi. Ada 3 pernyataan Ibu. Lari 3 putaran karena terlambat masuk ke kelas. Membersihkan meja karena dicoret-coret. Terus yang ketiga, apa yang bisa kamu usahakan agar tidak terlambat? Nomor 1 itu masuk yang hukuman, konsekuensi apa restitusi? Hukuman. Iya, nomor 1 hukuman. Kenapa Bu? Itu hukuman. Kenapa Ibu memilihnya hukuman? Tapi sih ditobong dari juga sih. Disuruh lari-lari, memaksakan, iya. Iya. Jadi hukuman itu nggak direncanakan tiba-tiba, kemudian akan menyakitkan, bentuknya pemaksaan, ya. Dan itu merupakan suatu identitas yang gagal muridnya. Artinya murid itu berarti berbuat salah. Jadi contoh, ada murid terlambat, baru bilang terlambat, langsung kamu terlambat, lari 3 kali. Murid itu kan nggak ngerti,
ya nggak, maksudnya belum ditanya, belum di apa, langsung tiba-tiba nggak direncanakan dulu, kemudian bentuknya maksa. Apa muridnya udah menjawab mau dan tidak, tapi maksa harus lakukan. Nah, itu namanya hukuman, dan itu menyakitkan. Itu kalau fisik ya, dan masih bisa yang lain. Dan itu berarti identitas gagal. Murid itu berarti bersalah. Nah, kalau yang kedua, konsekuensi. Yang kedua, membersihkan meja karena dicoret-coret, masuk yang mana? Iya, benar, masuk konsekuensi ya Bu. Kalau ini ya sedikit di atas dari hukuman, artinya lebih baik. Kenapa? Berarti sudah direncanakan dulu, ada kesepakatan dulu antara murid dan gurunya. Ya, jadi dua arahnya. Kalau yang tadi hukuman, mutlak guru tok, gurunya saja, muridnya nggak punya kekuatan, nggak punya untuk menolak dan seterusnya. Tapi kalau yang ini dua arah, guru dan murid sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Biasanya dalam bentuk apa? Ada aturan. Maka ketika terjadi suatu bentuk kekeliruan, kesalahan, itu gurunya akan mengatakan, ini kesepakatannya. Ketika kamu melakukan suatu kesalahan berarti ada konsekuensi, ada yang harus ditanggung, ada tanggung jawabnya. Nah, ini masuk pada identitas sukses. Artinya murid itu tidak dipersalahkan. Ya, berarti muncul yang namanya disiplin positif. Kita mendisiplinkan, tapi dalam bentuk yang positif. Nah, yang ketiga, ini mungkin yang restitusi ya, yang agak baru. Ya, maksudnya apa yang bisa kamu usahakan agar tidak terlambat? Ini berarti apa? Ada dialog antara guru dan murid. Ya, di sini yang menentukan siapa? Apa yang bisa kamu usahakan agar tidak terlambat? Muridnya ya, bukan gurunya yang menentukan pilihan bentuknya, itu muridnya sendiri. Jadi muridnya itu apa? Diajak untuk memperbaiki kesalahan, ya. Tetapi di sini dalam bentuk pilihan, dan pilihan itu dari murid itu sendiri. Jadi guru itu hanya nonton tadi, hanya membimbing. Jadi maunya nanti murid tahu itu bentuk salah, terus mau memperbaikinya bagaimana, murid itu yang menentukan. Maksud ya Bu? Ya. Nah, ini baru disiplin positif dan identitasnya sukses, bahkan jangka panjang. Kalau memang benar-benar meresap di hati ya, dari motivasi internal. Yang berikutnya ini penghargaannya. Kita seringkali ketika kita mengajar, kita sering memberikan reward ya Bu, memberikan hadiah, entah itu untuk bintang, kalau ada yang mau maju ya, entah mau permen, entah apa, pernah semua gitu, pulpen ya. Nah, menurut Ibu itu bagus apa enggak? Bagus untuk motivasi, tapi tadi kembali ya, motivasinya eksternal. Itu iya, dan itu enggak efektif ya. Ternyata saya juga baru tahu ketika mempelajari ini bahwa ternyata ya, penghargaan ya, penghargaan itu ternyata ya, di situ kan cara mengatur perilaku seseorang, tapi justru penghargaan itu menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi justru penghargaan itu tidak baik. Iya, tadi ternyata motivasinya kan eksternal tuh. Iya, sekali-kali. Nah, nanti gimana caranya yang bagusnya itu ada ya. Jadi penghargaan itu ternyata satu nggak efektif. Kenapa? Karena saat itu karena apa? Contoh, ibu-ibu semua di sini mengajak muridnya untuk berbaris. Ayo baris. Nah, ternyata
misalnya satu diberi, satu tidak, apa yang muncul? Nah, itu iri kasih dan seterusnya. Nah, itu nanti akhirnya merusak hubungan. Sesuatu hal yang tadinya sudah bagus, tapi hanya karena penghargaan yang kurang tepat, ya, itu akhirnya merusak suatu hubungan. Kemudian menurunkan kualitas. Tadi kita punya potensi, kita mau melakukan berkarya dan seterusnya, tapi apa tadi? Iya, akan melakukan karena ada. Iya, kalau tidak nggak mau, maka akhirnya kurang kreatif, dan kualitasnya akhirnya nurun. Ya, kemudian yang paling menyedihkan itu bahwa penghargaan itu adalah suatu bentuk hukuman. Ya, jadi penghargaan itu malah justru menghukum. Ya, kita seolah-olah diberi penghargaan nih, kita dikasih ini, dikasih itu, padahal itu adalah menghukum orang itu. Apa? Orang itu kan terlena dengan yang diberikan. Akhirnya tadi tidak bisa kreativitas, tidak bisa berkembang. Taunya saya sudah dikasih ini, itu padahal hanya tadi penghargaan semua. Ya. Nah, jadi penghargaan yang baik itu kapan diberikan? Ketika apa? Muncul dari motivasi dalam diri. Jadi kalau misalnya di kelas ada anak yang mau maju, tapi majunya memang nggak disuruh. Biasanya kan ibu guru kan bilangnya begini, siapa yang mau maju saya kasih permen misalnya, siapa yang mau maju tak kasih bintang, menunjuk banyak, ya kan? Giliran, ayo siapa yang mau maju, nggak ada permen, nggak ada bintang, nggak ada yang tunjuk. Tapi ketika suatu saat ada siapa yang mau maju menunjukkan jari, berarti anak tersebut dari dalam. Nah, baru dikasih penghargaan dan dia tidak merusak hubungan. Beri pujian juga untuk yang lain. Itu caranya seperti itu. Jadi ternyata saya juga baru tahu ini. Ya, jadi ketika saya memahami ini, saya bilang, oh, jadi saya salah selama ini ya, maksudnya belum tepat. Saya pikir penghargaan itu ya suatu bentuk kita mengapresiasi, ya, kita memberikan penghargaan atas sesuatu hal yang dilakukan. Ternyata kurang tepat, ya. Nah, itu salah satu manfaatnya kita belajar di CGB. Maka untuk yang masih punya potensi, ayolah nanti boleh, ya, melanjutkan di angkatan yang selanjutnya. Nah, yang masih muda, ya. Jadi biar tahu, maksudnya ilmunya itu memang sangat bermanfaat. Bukan di CGB itu lahannya adalah sekolah tadi, ya. Kita menuntun sekolah itu ya yang kita kelola. Jadi, nah, restitusi. Nah, ini hal baru ya. Kalau ini restitusi itu apa? Proses kolaboratif antara guru dan murid, ya, dan dialog di situ yang mengajarkan murid untuk memperbaiki kesalahan dengan cara menemukan solusinya sendiri secara mandiri dan bertanggung jawab. Ya, jadi di sini guru itu mengajak muridnya untuk merefleksi. Tahu merefleksi ya? Maksudnya kita tidak fokus pada kesalahannya, ya, anak tersebut, tapi biar anak itu yang kemudian memikirkan, ya, apa yang sudah dilakukan, kalau sudah melakukan itu akan bagaimana untuk memperbaikinya. Itu yang kita arahkan seperti itu, ya. Kemudian restitusi itu memihak murid tadi, ya, dengan solusi menang-menang, belajar dari kesalahan. Intinya itu bahwa suatu restitusi itu belajar dari sebuah kesalahan tadi direfleksikan. Ternyata saya berbuat salah, ternyata saya tadi begini. Nah, kalau sudah begini, ya, kita harus memperbaiki. Nah, perbaikannya seperti apa? Itu semua dari murid. Kita hanya nuntun, kita menggali aja. Dari apa? Dengan cara bertanya yang positif, yang arahnya biar murid menemukan solusinya sendiri. Itu tugas kita seperti itu dalam restitusi. Sehingga nanti tumbuh peluang karakternya itu besar sekali. Kenapa? Itu menjadi suatu pengalaman, ya, bagi murid tadi bahwa bisa membuat pilihan-pilihan yang terbaik dari
suatu kesalahan. Jadi bukannya kita membiarkan, tidak, tapi kita menuntun memperbaiki. Tidak ada lagi pemaksaan. Paham ya? Di sini jadi restitusi itu memperbaiki hubungan, bukan paksaan, menuntun, melihat ke diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita itu mencari tahu dulu alasannya. Ya, jadi kita nggak bisa memvonis murid berbuat salah, tapi harus ditanyakan dulu. Karena tadi bahwa perilaku itu ada tujuan, maka kita harus tahu dulu kenapa kok murid seperti itu. Pasti ada alasannya. Nah itu yang kita gali di situ. Ya, jadi kita fokus pada pembentukan karakter, bukan pada tindakan atau perilaku kesalahannya. Kemudian kita yang menguatkan, dan ini restitusi adalah cara yang paling baik daripada hukuman. Kemudian tadi apa? Penghargaan. Ternyata yang paling baik justru ini. Ya. Nanti ada prakteknya, Bu. Kemudian keyakinan kelas. Mungkin baru mendengar ya, keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Sebenarnya nggak jauh berbeda ya dengan kenapa bukan peraturan tapi keyakinan kelas. Sama nggak sih keyakinan kelas sama peraturan? Beda. Iya. Jadi kita sering mendengarnya kan selama ini peraturan ya, peraturan sekolah, peraturan kelas gitu ya. Tapi ternyata adalah keyakinan. Karena apa tadi? Sumbernya adalah kemudian dari nilai-nilai kebajikan yang kita yakini tadi ya. Kita yakin itu artinya berarti sumbernya dari diri kita sendiri. Nah, kalau peraturan itu apa? Ketentuan apa? Yang dibuat mengikat anggota. Ya, ini sifatnya apa? Spesifik. Kalau peraturan yang membuat siapa? Peraturan sekolah yang membuat siapa? Kalau peraturan sekolah yang membuat siapa itu? Peraturan sekolah yang membuat? Iya, peraturan sekolah ya, sama guru lah mungkin ya. Peraturan kelas ya gurunya biasanya. Nah, tapi kalau keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal. Bentuknya adalah kalimat positif. Ya, bentuknya kalimat positif. Ya, kemudian yang menyusun siapa? Guru dan murid. Jadi kesepakatan dari guru dan murid. Semuanya punya kontribusi, tidak dari guru saja, tapi murid juga memberikan idenya, ya, untuk menuangkannya di dalam bentuk pernyataan universal, ya, kalimat-kalimat positif. Nah tadi diambilkan dari nilai kebajikan. Misal tadi kan nilai kebajikan ada banyak ya. Contohnya kalau di profil pelajar Pancasila apa? Tadi ada gotong royong misalnya. Gotong royong, nah itu kita bisa mengambil nilai kebajikan gotong royong. Nah itu dalam wujud pernyataannya apa gotong royong itu misalnya? Nah itu bisa dalam bentuk yang kalimatnya positif. Jadi nggak boleh kalimat dilarang itu nggak boleh. Tapi bentuk kalimatnya yang positif. Ya. Nah ini berdasarkan tadi berarti guru sama murid, tidak boleh satu saja. Ini langkahnya menyusun dulu nilai kebajikan yang akan digunakan. Nah, tadi ada banyak nilai kebajikan. Kita sortir yang mana yang mau dipakai di kelas itu. Jadi kalau keyakinan kelas nggak banyak-banyak nggak apa-apa. Ambil aja yang penting untuk kelas itu apa. Nilai kebajikan yang mau diambil itu apa. Misalnya dari pelajar Pancasila tidak 5 semuanya, hanya menekankan 3 saja boleh. Dan nanti dari itu, ya, itu menjadi berarti nilai kebajikan utama di kelas tersebut. Nanti dikembangkan, ya, siswanya, muridnya untuk menuliskan. Misal tadi gotong royong bentuknya apa, gitu. Itu semua murid menulis. Jadi kalau gotong royong misalnya apa? K3. Jadi misalnya
menjaga kebersihan kelas gitu ya. Mungkin muridnya nulisnya gini, membuang sampah pada tempatnya, atau misalnya menyapu sesuai dengan hari piketnya, boleh. Semua kan menuliskan itu, ya. Nah, kemudian nanti setelah itu terwakili semuanya, ya, nilai kebajikan nanti disepakati, dikelompokkan. Mana itu yang mau disepakati oleh kelas itu. Nah, itu yang kemudian nanti dipakai menjadi keyakinan kelas. Jadi dari murid semua, misalnya 32 murid nulis ya, ditempelkan. Nah, ditempelkan dikelompok-kelompokkan. Oh, ini masuk yang gotong royong, ini masuk yang apa itu. Nanti kan muncul. Nah, kita bimbing. Jadi satu bentuk kalimat yang universal tadi, bentuk positif, kita tuliskan. Nah, itu yang kemudian disepakati bersama. Kalau sudah, itulah yang namanya keyakinan kelas. Boleh ditempel dulu di belakang atau di mana yang bisa terlihat oleh semua orang. Sehingga semua murid yang ada di kelas itu benar-benar mematuhi keyakinan kelasnya, meyakini nilai-nilai yang ada. Nah, kemudian yang berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia, ya. Di sini guru itu harus bisa mengenali kebutuhan muridnya. Ya. Kebutuhan murid itu apa saja? Ya, itu harus tahu bahwa perilaku manusia itu tadi memiliki tujuan. Nah, semua berperilaku karena ada tujuannya masing-masing. Semua melakukan usaha untuk mendapatkan yang diinginkan. Ya apa enggak? Sama ya? Iya. Pokoknya semuanya pengennya kita itu harus terwujud. Nah, ketika murid melakukan perbuatan melanggar nilai kebajikan, itu kita nggak bisa memvonis langsung, tapi sebenarnya murid itu apa sih melakukan itu karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Murid itu dalam rangka memenuhi kebutuhan tadi. Ya. Nah, kebutuhannya itu apa saja? Kita punya 5 kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan paling dasar survival ya, bertahan hidup, itu jelas. Kemudian yang berikutnya kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima, ya. Ini bentuknya biasanya di dalam hubungan, ya, baik di masyarakat, kerja ataupun sebagainya, ya. Ini masuk pada rasa diterima. Kemudian kesenangan, hal-hal yang disukai, hobi, ya. Kemudian kebebasan, bahwa manusia itu pengennya bebas, ya, melakukan apa yang disukai, ya. Tadi hampir mirip dengan kesenangan, tapi ada perbedaannya, ya. Kemudian penguasaan, ya. Ini berarti biasanya ingin diakui ya, penguasaan bahwa saya itu memiliki, nah biasanya di penguasaan itu memiliki kompeten, ya. Nah, seorang murid tadi misalnya terlambat, ya, itu kita harus tanyakan dulu kenapa kok terlambat. Ternyata jawabannya apa? Sepedanya bocor. Sepedanya bocor. Berarti dia sedang memenuhi, sebenarnya dalam rangka memenuhi kebutuhannya tadi apa? Memperbaiki sepedanya. Nah, itu masuk di kebutuhan yang mana? Ya, itu. Kalau misalnya kita langsung memberikan hukuman, kita nggak akan tahu ya penyebabnya apa. Ternyata kan murid itu ingin memenuhi kebutuhan. Nah, ini kalau survival itu makanan, contohnya ya, yang untuk bisa bertahan hidup, makanan, kesehatan, ya, rumah itu kebutuhan yang pokok ya, untuk bertahan hidup. Kemudian kalau yang kasih sayang itu kebutuhan psikologis, ya, artinya kebutuhan akan koneksi sosial. Ini, ya, kadang seorang satu dengan yang lainnya akan berbeda kebutuhan yang dibutuhkan. Ada yang tadi rasa diterima ya, koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang menjadi bagian dari kelompok. Ternyata ini penting, Bu. Ketika merasa tidak terpenuhi akan menjadi suatu masalah. Kemudian penguasaan itu adalah kekuatan untuk mencapai sesuatu, ya.
ada pengakuan atas prestasinya, kompeten tadi ya. Ini untuk yang penguasaan. Kebebasan itu berarti pilihan, ya. Misalnya pilihan untuk mengendalikan arah hidup seseorang, kemandirian, otonomi ya, itu adalah kebebasan. Jadi tidak terpengaruh oleh hal yang lainnya, ya. Bebas bisa menentukan pilihan. Itu berarti kebutuhan akan pilihan. Kemudian kesenangan, misalnya bermain, tertawa, ya itu suatu bentuk kesenangan. Jadi kadang kalau murid terlambat kenapa ditanya? Habis nonton malam ya, main game. Nah itu dalam rangka memenuhi kebutuhan apa? Kesenangan. Tapi kadang kita nggak mau tahu langsung, ya. Jadi itu kemudian kita percepat ya Bu untuk restitusi. Ini belajar dari kesalahan. Ya untuk ini ada. Tadi sudah dijelaskan ya. Untuk yang proses kolaboratif tadi di depan ya, tapi yang 5 posisi kontrolnya ini ya Bu. Nah, kita punya 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga tenang, yang keempat pemantau, yang terakhir adalah manajer. Dari kelima ini, Ibu itu sudah pada posisi yang mana? Yang pernah dilakukan itu posisinya mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Pemantau. Pemantau itu berarti kita itu mengawasi. Biasanya guru yang datar. Maksudnya guru yang datar. Ketika dengan murid itu selalu ditanyakan peraturan. Terlambat peraturannya apa? Nah, berarti kamu harus ini. Nah, apa bentuknya ada, misalnya suruh mengerjakan apa dan seterusnya, itu masuk gini. Yang konsekuensinya apa? Nah, itu masuk pada pemantau. Kita sering yang ini ya Bu. Kalau yang penghukum enggak ya. Nah, janganlah, itu sudah tidak ada kurang baik ya. Pembuat rasa bersalah ada. Guru ini berarti membuat tidak nyaman muridnya, misalnya kamu gak kasihan sama ibu, kenapa sih kok melakukan itu? Itu berarti membuat muridnya gak nyaman. Kalau teman sering ya kita memposisikan teman. Biasanya kita teman sama pemantau. Nah kemudian yang terakhir adalah manajer. Ini yang paling bagus, paling ideal itu yang ini Bu. Mendukung murid tadi mencari masalahnya sendiri. Jadi membagikan ke kelompoknya dengan apa tadi keyakinan kelas. Nah, posisi yang paling ideal itu yang itu Bu, posisi manajer. Jadi kita tidak mengatur perilaku muridnya, namun mendampingi murid mengatur dirinya menemukan solusi, memperbaiki. Jadi kita tidak seringkali kita kan memisahkan murid ya kalau berbuat salah. Nah, kalau di posisi manajer itu kita mengembalikan ke kelompoknya. Ya, bukan memisahkan. Jadi posisi ini paling ideal karena berpihak pada murid, menjadikan murid mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Nah ini Bu yang nanti kita praktekkan segitiga restitusi. Ya, ada 3 tahapan. 1 menstabilkan identitas, 2 validasi tindakan yang salah, 3 menanyakan keyakinan. Nah ini yang harus dilakukan itu apa Bu? Ya, menstabilkan identitas. Jadi kalau murid berbuat salah, itu kita menstabilkan dulu. Ya, dengan cara apa sih? Kita mengubah identitas dari gagal, melakukan kesalahan menjadi sukses, tidak bersalah lagi. Apa? Mencari perhatian, memenuhi kebutuhan dasarnya. Nanti prakteknya ada, ya. Jadi di menstabilkan identitas itu kita tidak boleh mengkritik, ya. Karena apa? Kalau kita mengkritik itu kita rasa bersalah, ya. Murid akan merasa bersalah dan itu menguras energi. Kita nggak bisa apa-apa. Kalau orang sudah merasa bersalah, ditanya pun nggak. Ya. Kemudian tadi ya, karena merasa bersalah menjadi identitas yang gagal, akan cenderung menyalahkan orang
Nah, jadi nggak bisa, perasaan bersalah itu akhirnya nggak bisa mengontrol. Nah, apa yang dilakukan? Bukan mengkritik tapi membuat reflektif tadi ya. Kemudian diyakinkan dengan kalimat ini. Jadi ketika menstabilkan, kita ya nggak apa-apa berbuat salah. Ibu juga pernah. Yang penting apa? Bisa memperbaiki. Itu contoh-contohnya seperti ini ya Bu. Kemudian yang berikutnya, tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Guru memahami kebutuhan dasar muridnya, ya, kita mencari alasannya. Kenapa murid melakukan itu? Ya, jadi di sini menggeser pemikiran dari stimulus respon tadi ke proaktif, ya, mengenali setiap tindakan. Jadi kita tanyakan, kenapa kamu terlambat? Pasti kamu punya alasannya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Ya, tidak fokus pada kesalahannya. Nah, yang terakhir di sini menanyakan keyakinan, itu berarti kita apa? Menanyakan, mengaitkan keyakinan kelas yang dimiliki dengan perilaku murid itu. Misalnya, ketika kamu melakukan itu, kamu punya keyakinan kelas enggak? Kamu tahu keyakinan kelas yang mana yang apa dilanggar? Nah, itu anak murid akan seperti akan mengetahui dan akan mencari solusinya. Ya. Nah ini Bu, kita berbagi praktik, silakan nanti bisa dilihat videonya. Saya sudah melakukan untuk 2 kasus. Yang pertama anak terlambat, yang kedua anak tidak memakai seragam yang lengkap. Ya, itu untuk yang tadi restitusinya. Kemudian kalau yang keyakinan kelas, saya juga membuat ini yang pertama ya, keyakinan kelasnya seperti apa. Ini foto-foto yang saya ambil, jadi saya caranya adalah saya membagikan kertas tempel ke murid. Kemudian saya tadi membacakan apa nilai kebajikannya apa gitu. Muridnya menuliskan semua. Kalau sudah tak suruh masuk satu-satu nempel. Akhirnya muncul banyak. Nah kemudian saya kelompokkan. Nah setelah kelompok jadi suatu keyakinan. Nah keyakinannya apa? Kelas 7B. Nah misalnya masuk ke kelas tepat waktu, berperilaku sopan santun, menghormati guru, ini ya, berpakaian lengkap, membuang sampah pada tempatnya, dan sebagainya. Kalau keyakinan kelas sama nggak kelas satu dengan yang lainnya? Beda. Tergantung kesepakatan kelasnya masing-masing. Iya. Iya, dibuat sendiri antara guru dan muridnya yang di kelas itu. Ya. Jadi itu yang sudah saya praktekkan, nanti kalau bisa di tahun ajaran hampir semua kelas, ya, terutama mungkin yang lain kelas ya bisa mempraktekkan dengan muridnya. Ini yang jadi ya kebetulan ya kemarin ini tahu menggunakan 3 langkah tadi ya. Dan kemudian proses keluarnya ternyata kamu sering juga terlambat. Nah, kalau mencari solusinya ya, kita tahu bahwa setiap orang itu ya punya salah ya, jadi jangan konflik namanya dan satu-satunya yang bisa hadirkan di sini ya, yang terpenting adalah menyadari dan berusaha untuk tambah ya, kita bisa bersama ya
orang tuanya dan saya atau bilang nanti kalau masih aku sudah dengar ya alasan kamu, tapi itu bukan berarti jadi alasan kamu untuk selalu terlambat ya, selalu terlambat dan juga bisa menunjukkan diri sendiri agar tidak terlambat. Nah, ini apa yang tahu yang mengasih tahu kalau dari pagi dan ini yang mengasih dan tahu dari yang mengasih nah keyakinan pasti kan ada tidak sesuai dengan solusinya dari sini Ibu itu melihat dari ini dia memakai seragam tapi tidak nampak. Iya ya. Ya. Sekarang sudah dicek ya. Dia seragam tidak nampak. Kalau itu seragam. Nah, memakai seragam sama termasuk saya. Setiap orang itu tidak salah apa ya, mau selalu yang penting bicara apa itu disini bisa bila itu termasuk kita bareng-bareng mencari solusi bersama. Nah, kita tadi sudah tahu mengenai Ibu itu melihat dari ini bila memakai seragam tapi tidak nampak. Benar ya? Ya. Nah, sekarang sudah bisa ya. Dia sebutkan tidak nampak kerja. Kalau itu seragam. Nah,
ada 2 video ya. Nah, di situ sebenarnya intinya pada restitusi itu kita berdialog dengan murid. Jadi tidak menyalahkan, tapi membimbing murid untuk memperbaiki kesalahannya agar murid itu mencari sendiri solusinya. Jadi mau apa memperbaikannya dengan cara apa itu murid itu sendiri. Agak susah memang ya untuk di sini karena kadang muridnya ditanya jawabnya apa gitu ya. Tapi insya Allah kalau semuanya nanti bergerak seperti itu semua, ya lambat laun barangkali itu bisa terlaksana. Artinya kita menghilangkan tadi ya cara-cara yang lama, kita cari seperti ini tadi. Jadi tidak memaksa, tapi juga mengembangkan murid tadi untuk merefleksikan diri, mencari solusi sendiri. Jadi tidak merugikan murid. Kalau selama ini kan kita yang menentukan pilihannya. Nah, kalau ini enggak. Nah, kita mencoba bersama untuk seperti itu. Harapannya seperti itu. Nah, ini saya refleksikan kegiatan kemarin itu ternyata hambatannya itu yang pertama, belum semua murid memahami keyakinan kelas. Dan pun awalnya ditanya nggak tahu itu keyakinan kelas, tahunya peraturan. Iya, karena memang hal baru, saya juga baru tahu ketika mempelajari ini. Jadi ini nanti PR kita bersama Bu untuk membuat keyakinan kelas. Itu harapannya itu. Murid masih malu dan takut ketika direstitusi. Maka ketika melakukan restitusi cari yang nyaman, situasi yang nyaman, lingkungan yang nyaman, tidak di depan murid. Ya, kemudian tadi belum muncul motivasi intrinsik di sekolah ini dari murid-murid kita. Kesimpulannya, mempelajari motivasi perilaku manusia ternyata bahwa memberikan penghargaan itu berdampak buruk. Ya, saya baru tahu ini. Kemudian hukuman tidak menyelesaikan masalah, akan memunculkan masalah baru. Ya, tapi penyelesaian masalah efektif menggunakan segitiga restitusi. Dan posisi kontrol kita sebagai seorang guru yang paling ideal tadi adalah posisi manajer. Harapannya ibu semuanya setelah kegiatan ini kita semua pada posisi yang manajer semua ya. Yang selama ini masih teman pemantau, saya juga tadinya teman dan pemantau, tapi kemudian sekarang mau bergeser menjadi manajer. Mari bersama-sama ya kita mencoba mewujudkan ya budaya positif ini ada di sekolah kita. Kiranya itu ya Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf menyita waktu panjenengan semua. Guru penggerak itu tergerak, bergerak dan menggerakkan. Salam sehat dan bahagia untuk Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri dengan pantun. Mungkin klise ya ini, burung cendrawasih dari ini.